warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Iya, Udah rapi-rapi semua, Mantap. udah wangi-wangi semua. Pastinya. Artinya udah semangat dan udah siap-siap untuk ngaji bersama Mama Dede. Siap. Nah, Mas Bedu Ipa mau cerita nih. Jadi kan Kamu cerita mulu kayak buku. Buku cerita. Ini jadi kan kemarin kan Ipa mau masak ya di rumah buat suami. Pas Ipa ke pasar mau belanja bahan. Ada suami Ipa ternyata di pasar? Enggak. Oh enggak. Ipa belajar satu hal untuk menjadi ibu yang teladan. Wow. Parah. Ipa melihat suatu kejadian, disitulah Ipa Memetik pelajaran. dari sebuah kejadian tersebut. Apa yang Ipa lihat? Apa yang Ipa bisa ambil pelajarannya dari kejadian tersebut? Apa? Jadi Ipa melihat ada ibu dan anak. Ibunya itu lagi belanja cabai, Mas Bedu nih. Lagi belanja cabai. Pas sudah ini. Yang di atas motor. Cabai-cabian. Belanja cabai merah itu kan. Nah, dia nyomot lagi Mas Bedu buat nambahin cabai ke kreseknya gitu. Nyomot lagi ya dikit gitu. Setelah transaksi itu selesai, Dia ngambil lagi dikit. jadi setelah dibayar, Pak berapa sekilonya sekian-sekian, oke bayar. Tambahin ya Pak ya. Tambahin apa ya dikit ya, gitu. Oh terus? Nah, pas Ipa ketemu lagi sama dia, ibu anak itu, dia lagi belanja permen buat anaknya. Anaknya ternyata ngikutin ibunya. Dia ngambil permen juga nyomot lagi. Terus dilarang sama ibunya, jangan kayak gitu, nggak boleh. Kata anaknya, ibu aja tadi nyomot cabai, saya nggak larang, masa ibu ini sih ngelarang gitu. Jadinya jadi kita tuh nggak boleh. anak melihat ibunya nyomot cabe, akhirnya anak nyomot permen sembarangan. Iya. Itu namanya buah jatuh. Kasihan ya buahnya jatuh. Udah Bisa mateng dimakan. kali ya. Jadinya gitu Mas Bedu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang, ada buah di mana tadi? Ada buah jatuh mah, tidak jauh dari pohonnya. Kalau kata peribahasa, Buah jatuh Nggak tidak jatuh. jauh dari pohonnya. pohonnya. Gak jauh dari Maksudnya kelakuan anak tergantung emaknya. Ini mah kadang kita tidak bisa menjadi tauladan sebagai orang tua. Bukan kita mohon maaf, saya pribadi. Lo kali. Iya. Apalagi orang tua baru nanti ya. Iya, amin. Suka tidak bisa menjadi tauladan bagi anak-anak. Sementara kita menuntut anak kita menjadi anak yang baik, Menjadi baik. tapi kita tidak bisa memberikan contoh yang baik. Iya. Bagaimana caranya kita menjadi orang tua Tua yang baik. yang bertauladan atau yang bisa memberikan tauladan kepada anak? Baik, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua tauladan. wabarakatuh. Yang namanya orang tua siapapun pasti pengen punya anak soleh dan solehah. Iya apa iya? Iya, Ya, Mah. betul, Pak. Hamil. Syukuran 4 bulan. Syukuran 7 bulan. Sama orang datang tuh teman RT, teman RW. Doain ya ibu-ibu. Biar anak saya yang dikandung nih jadi anak soleh, anak yang solehah. Amin. Itulah kenapa budaya nih, bukan perintah agama. Kalau orang hamil 4 bulan, 7 bulan syukuran. Yang dibaca surat apa? Surat apa? Yusuf. Yusuf Kalau anaknya laki-laki. sama surat Anissa. Mariam. Mariam apa? Lu jangan norak, balik lagi lu malu kali. Kira Balik surat lagi. Yasin. Jangan. Anissa Freddy Perempuan, ya. Diedit. Ya. Kita lihat, Ya, mah. kalau ada orang syukuran hamil, baik syukuran 4 bulan. Maupun 7 bulan, kita ngundang teman CRT, ngundang teman CRW. Yang mereka baca surat apa? Yusuf. Sama? Surat Maryam. Oke, kenapa? Kita calon orang tua berharap. Kalau anak kita laki-laki, tampan setampan Yusuf. Soleh sesoleh Yusuf. Kalau anak kita perempuan, cantik secantik Siti Maryam. Solehah sesoleh Siti Maryam. Itu harapan kita. Aneh tapi nyata survei membuktikan yang datang mah ngaji. Calon bapaknya, calon emaknya nggak bisa baca Quran. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ada, Mah. Jadi ini salah. Makanya kita harusnya ibda binafsi kata hadis Nabi. Dimulai dengan diri kita. Bukankah yang namanya pernikahan? Lihat bibit bebet bobot. Tunkahul mar'ata li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha palika bidati dini tadi bat yang minuka.
nikahlah oleh kalian, kaum laki-laki, perempuan yang kalian sukai. Karena kekayaannya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Kenapa? Yang menentukan baik tidaknya anak tergantung bapak ibunya. Makanya dalam Al-Quran juga dikatakan yang namanya kita sebagai orang tua itu harus mendidik agama dengan Al-Quran. Wal yahsalladzina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan di apa? Hendaklah kalian para orang tua takut meninggalkan anak cucu turunan yang doif agama, bukan doif dunia. Masya Allah. Cuman maaf dalam tanda kutip. Saat ini orang yang menikah yang dilihat cuman kekayaan, yang dilihat cuman bangsawan, yang dilihat cuman cantik tampan, itu bisa sirna. Kalau agama itu yang abadi. Karena sejelek bagaimanapun orang kalau akhlaknya baik jadi baik. Secantik bagaimanapun orang kalau akhlaknya buruk. Nggak ngerti agama. Suka nggak punya bini tapi nyebelin walaupun cantik. Nggak suka mah. Makanya yang akhlaknya baik. Nah kalau ibunya ngerti agama. Ayahnya ngerti agama. Mereka punya anak pasti anaknya didik dengan agama yang benar. Itu yang dikehendaki Islam. Makanya doain ya biar anak saya soleh dan solehah. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama. Kalau kita pengen memberikan anak jadi anak soleh dan soleh, cari calon ayah, calon ibu yang baik. Yang kedua, sebelum campur suami istri, baca doa. Doanya apa? Allahumma janibda bijan bisaiton marojaktana. Jadi minta sama Allah rezeki. Habis hasil dari suami istri itu, kan anak. Anak yang soleh itu permohonannya. Makanya dikatakan, kalau orang suami istri bercampur tanpa mengucapkan basmalah sama sekali, apalagi doa tadi tidak sedikit yang membuahi indung telur si istrinya itu sperma tercampur sperma setan. Makanya beneran. Apalin doanya lu makanya. Jadi kenapa tidak bismillah dulu? Setan ngebantuin. Berbeda kalau orang yang akan campur dia baca bismillah, baca doa, maka ketika mereka berhubungan badan itu dilindungi oleh Allah. Amin. Turunannya soleh dan solehah. Kalau yang tidak basmalah, tidak baca Allahumma janibnya yang nggak usah dibaca, artinya sperma yang membuahi indung telur tercampur spermanya setan, makanya kelakuan anaknya kayak setan. Tuh hati-hati. Kemudian ketika melahirkan, udah hamil. Melahirkan, ajankan telinga kanan, ikomatkan telinga kiri. Biar yang pertama masuk di otak anak-anak kita itu mengajak kebaikan. Mengajak sholat, mengajak kepada kemenangan. Ditutup dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tuh. Kemudian apalagi? Makanya kalau ibunya nggak punya pembantu, mau nyuci, mau bebenah, nih anak setelin Al-Quran. Nih kadang-kadang emaknya nggak punya pembantu, mau nyuci, meriskan, mau bebenah, anaknya setelin lagu. Tuh anak apal dengan lagu-lagu. Ini yang salah. Kapan dekatnya dengan Al-Quran? Apalagi selanjutnya. Yang namanya anak diberikan nama yang baik. Nama doa daripada orang tua buat anak. Kemudian yang nomor 5. Apa kewajiban orang tua kepada anak-anaknya? Rambut bawaan lahir dicukur. Mengajarkan anak kalau punya rezeki sedekah. Jangan jadi anak koret. Tahu koret Ipah? Pelit mah. Pinter. Yang nomor 6. Anak diakekahkan. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Akekah itu tanda syukur bahwa kita punya anak. Karena tidak semua orang punya anak. Kemudian dihitan, laki-laki wajib, perempuan sunat muakkad. Kemudian juga diberikan lingkungan yang baik. Lingkungan sangat dominan berikan warna kepada anak. Kemudian apalagi? Diberikan makanan, minuman, pakaian yang halalan thayyibah. Diajarkan tentang akidah Islamiyah yang benar. Ini kewajiban orang tua kepada anak. Kenapa? Yang namanya anak ada 4 yang berpengaruh dengan anak. 1, keluarga. 2, sekolah. 3, lingkungan. 4, tontonan dan bacaan. Keluarga, kita ini harus benar keluarga. Ya. Bapaknya bagaimana, emaknya bagaimana. Kata Rasulullah dikatakan setiap bayi yang lahir seperti putih kayak kertas. Tidak ada warnanya. Ayahnya, ibunya yang berikan warna. Mau jadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Itu kita orang tua. Makanya tadi kan benar kata Bedu. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau orang tuanya akidah Islamiyahnya benar, insya Allah anak akan benar, insya Allah. Kalau orang tuanya Islam KTP, anaknya Islam KTP. Coba sekarang begini.
saya punya jamaah. Emaknya demen banget dandan. Merah, koneng, hijau. Anaknya yang remaja tuh, kalau dandan mau malah lenor. Menor. Kayak emaknya. Tiap hari yang dia lihat emaknya. Ternyata ada keluarga yang sederhana pakaiannya. Anaknya pun begitu kelakuannya. Ada emaknya yang rajin sedekah, anaknya ngikut. Emaknya ke masjid, bapaknya ke masjid, itu anak rajin. Makanya kalian hati-hati, kita wajib jadi orang tua teladan buat anak-anak kita. Ternyata yang namanya orang tua dicontohkan dalam Al-Quran ada 4 kelas. 1, keluarga Nabi Nuh. Tahu sejarah Nabi Nuh? Tahu, Pak. Nabi Nuh seorang nabi, seorang rasul yang soleh. Yang hebat namanya rasul. Istrinya Ibu Nuh, namanya Bu Nuh. Istrinya Nabi Nuh, Bu Nuh. Oh iya, maksudnya Bu Nuh, Maya. Bu Nuh. Bukan, iya. Punya anak Kan'an. Kan'an. Dia seorang yang bejat. Jauh dari agama. Tidak mau mengikuti perintah suaminya yang rasul. Maka anaknya Kan'an mengikuti kelakuan emaknya. 1. Ini yang tidak disukai oleh Allah. 2. Keluarga Fir'aun. Siti Asyah. Yang namanya Siti Asyah seorang perempuan yang solehah. Baik, luar biasa. Suaminya Fir'aun. Bejat. Mengaku saya seorang Tuhan. Masya Allah, yang dominan di sini bapaknya. Makanya sampai detik ini yang namanya penguasa, raja semua. Ini merasa dia dominan. Mengatur orang lain tidak sesuai aturan agama. Iya. Semena-mena. Tuh turunan Fir'aun. Turunan Fir'aun. Yang ketiga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Yang namanya Nabi Ibrahim. Astagfirullahaladzim. Sitinya, istrinya Siti Sarah. Siti Sarah, Maya. Istrinya juga Siti Hajar. Siti Hajar maksudnya itu, Maya. Dua-duanya perempuan yang solehah. Karena ayahnya baik, ibunya baik, anak yang lahir pun Ismail, Dan Ishak, Ishak. semuanya Rasul. Rasul. Yang parah, yang keluarga yang keempat, Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Abu Lahabnya jahat, istrinya Istrinya jahat, jahat. banyak anak-anaknya semuanya jahat. Tuh. Hati-hati orang tua memberikan warna kepada anak-anaknya. Iya. Oke. Baik, Ma. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di rumah. Mama, Dede. Baik, kita kembali lagi di rumah. Mama, Dede. Nama, Nawan. buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah ini Ipa sering lihat di Instagram gitu ya Maya. Itu banyak orang tua suka main TikTok sama anaknya mah. Jadi kayak Tahu. ini anaknya juga ikut Ya. gitu mah. Tapi lucu gitu kan. Pertanyaan kamu? Itu boleh apa enggak mah? Iya. Soalnya Ipa sering lihat gitu. Saran gemes. mama, Ya, Ma. daripada kita ngajarin anak cucu kita TikTokan, mendingan kita ajarin mereka baca alif ba ta sa. Baca surat-surat. Jadi dengan surat-surat Al-Quran kita bareng nih sama anak cucu kita. Misalnya 3 generasi. Iya, Ma. Neneknya, emaknya, bapaknya, cucunya Tungariung. Iya. Rekam deh tuh. Benar-benar, Pak. Itu lebih bermakna daripada TikTokan. TikTokan mah nggak ada gunanya. Dunia nggak ada gunanya, akhirat nggak ada gunanya. Iya. Hanya buang waktu, kesia-siaan. Apalagi diajarin Mas sama anaknya. Mama muda gitu. Nah, artinya bapaknya berharap punya istri muda. Nah, Yang anehnya lagi emaknya ngikut-ngikut. Artinya emaknya rela dapat ibu muda. kenapa amin Anda? Muda. Pada amin. Sekarang banyak Mahmud. Harus berhati-hati berucap, bersikap di depan anak-anak kita yang memang masih gampang meniru ya. Maaf ya kalian nih sebagian anak-anak. Para ahli ilmu jiwa, ahli pendidikan mengatakan anak usia 1-2 tahun sampai 10 tahun fotokopi yang sangat hebat. Yang dimaksud apa fotokopi yang sangat hebat? Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka saksikan, blok 100% nempel sampai kiamat tidak akan lupa kecuali amnesia.
Makanya hati-hati ketika kita ngomong, hati-hati ketika kita bersikap, hati-hati ketika kita berbuat. Kalau anak-anak kita melihat, cucu kita melihat, usia 1 sampai 10 tahun, ini melekat langsung. Fotokopi blok, tidak akan hilang. Oke. Menjadi orang tahu, menjadi orang tua yang tahu, maksudnya. Menjadi orang tua yang tahu bagaimana harus bersikap, menjadi tauladan. Kadang-kadang ketika lagi marah suka kelepasan, mengeluarkan kata-kata yang nggak pantas didengar oleh gitu. anaknya. Artinya orang tua tadi orang tua yang tidak bertakwa. Tanda orang tua yang bertakwa, coba kalian lihat, makanya kita umat Islam, apapun hidup kita termasuk ngurusin anak kembali ke Quran. Lihat oleh kalian yang namanya orang yang takwa, tandanya di dalam surat Ali Imran 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Segera kamu raih ampunan Allah, segera kamu raih surganya Allah yang luas langit dan bumi yang Allah siapkan buat orang takwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tandanya mana orang takwa yang masuk surga? Selalu bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Jangan koret jadi orang. Bagi orang, bukan punya kita, kok milik Allah. Mati nggak dibawa. Kendalikan hawa nafsu. Orang yang kuat, bukan orang yang bisa membanting lawannya, tapi yang diberikan hawa nafsunya. Maafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang dimaafkan. Makanya, kalau mama pengen kasih resep, barangkali bisa kalian pakai. Baik, Ma. Tanya sama anak-anak mama. Mama rumah tangga dengan almarhum suami 32 tahun. Satu kali pun gak pernah berantem. Caranya bagaimana? Kesal, ambil kertas, tulis. Kita sholat, kita wudhu, baca Quran, kesal, tulis. Terus. Kalau ada masalah berat baru ngomong. Atau ditulis, dikasih kertasnya sama dia. Daripada ribut dengan ini. Udah puas, nulis, bakar. Jadi ribut gak? Enggak. Kesal sama mertua, kesal sama ipar. Jadi mamah marahnya di kertas. Kalau kalian bisa mencontoh, bukan merasa mamah paling benar, artinya clash dengan orang sangat minimal sekali. Karena berusaha melampiaskannya di kertas. Iya. Makanya kalau emak bapaknya berantem, dar depan anak, tuh anak udah tuanya, udah gedenya, pasti tukang ribut. Sama siapapun ngajakin ribut. Makanya kata Allah, wal kadhiminal ghaidh. Kendalikan hawa nafsu. Caranya bagaimana? Kalau datang marah kita, nafsu itu pusatnya di sini. Sejengkal ke bawah nafsu birahi. Sejengkal ke atas nafsu dunia. Kalau datang amarah kita, baik yang ke bawah maupun yang ke atas, yang namanya nafsu terbagi dua. Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma'rahima rabbi. Yusuf 53. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat. Kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, bagaimana yang mendapatkan rahmat dari Allah? Kalau datang nafsu kepada kita, wudhu. Kenapa wudhu? Yang namanya marah didorong oleh setan. Setan diciptakan dari api. Yang namanya api hanya bisa padam dengan air. 2, baca ta'uz. Ketika 2 orang sahabat lagi berantem, urat lehernya udah ngegentang. Artinya ngomongnya udah kencang. Rasul bilang, saya tahu bagaimana meredam amarah mereka. Sahabat yang lain mengatakan, bagaimana? Kalau dia mengucapkan ta'uz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, akan reda. 2. Yang ketiga, robah posisi. Kalau sedang berdiri kita marah sama istri, marah sama suami, duduk. Badan kita ketekuk, berkurang. Duduk, berbaring. Kalau berbaring, kita sudah tidak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka berkurang emosi. Atau kalau sudah wudhu, belum juga selesai, sembahyang sunat mutlak 2 rakaat, 2 kali ruku, ketekuk. 4 kali sujud jauh ketekuk, nafsu akan berkurang. Jadi sangat salah kalau suami istri berantem, anak-anaknya nonton, jadi anak nanti kebiasaan. Jadi berani sama orang tua. Baik, Ma. Hati-hati. Ma, kalau misalnya ibu hamil nih, Ma, biar anaknya nanti yang lahir itu misal soleha gitu, akhirnya dia kegiatannya tuh baca Al-Quran, zikir, segala macam gitu. Nanti anak yang lahir bisa kebawa soleha apa enggak? Maaf, kalau hanya baca Quran, Salat. hanya zikir, tapi tidak berbuat baik, hanya dibleg aja di kamar, salah. Tetap kegiatan sehari-hari, bersosialisasi dengan tetangga, dengan pembantu, dengan orang tua, dengan mertua, dijalanin di samping baca Quran. Jadi salah. Kenapa? Islam itu agama seimbang. Kalau cuma baca Quran, hanya zikir,
Dunia kita butuh, Pan. Iya. Butuh bergaul dengan orang nggak? Butuh, Ma. Butuh. Lo beranak gimana kalau nggak orang nggak akur? Nggak ada yang nengokin. Susah juga, Ma. Makanya Islam itu seimbang. Ya, mali dunia ke anak kata Yusuf abadan. Wa mali akhiratika ka anak kata mutokodan. Beramal buat duniamu seolah hidup selamanya. Beramal buat akhiratmu seolah akan mati besok. Makanya jangan seperti tadi tapi seimbangkan. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah. Wartasana sibaka minad dunya. Tuntutlah apa yang Allah ajarkan tentang akhirat. Jangan lupa urusan dunia. Jadi ngedidik anak diseimbangkan dunia akhirat. Baik, Ma. Kadang orang tua laki-laki ingin anaknya di sekolah agama. Ya. Orang tua perempuannya nggak maunya sekolah yang biasa, Umum. internasional, umum. Nah, perdebatan ini yang nggak pernah ada ujungnya, akhirnya ya sudah, Ribut. kadang-kadang pihak laki-laki pasrahkan pendidikan anak kepada Istrinya. istrinya. Maaf. Ya, Anak waktu bikin sendiri apa berdua? Berdua. berdua mah kalau sendiri nggak jadi apa-apa. Ya. Mendidik anak pun kewajiban berdua. Iya, Mah. Makanya harusnya cenderung kepada agama. Punten. Peribahasa mengatakan, kalau orang hanya nanam rumput, padi numbuh nggak? Enggak. Enggak. Mah. Kalau orang nanam padi, rumput numbuh nggak? Numbuh ikut. Tumbuh. Yang disebut sendirinya. rumput dunia. Ya. Yang disebut padi adalah akhirat. Akhirat. Kalau orang yang dikejar dunia, hanya Akhirat dunia, nggak akhirat nggak dapat. Dalam Al-Quran dikatakan, kalau ada manusia mencintai dunia, aku berikan dunia dan seisinya. Semua tuntas dibayar. Tapi di akhirat tinggal neraka. Berbeda kalau orang dalam hidupnya yang dicari adalah akhirat. Dunia dikasih secukupnya, akhirat mendapatkan kebahagiaan. Kita lihat kenyataan. Kalau orang sekarang ngejar dunia, pangkat, jabatan, kekayaan, akhirat nggak dapat. Tapi orang yang niatnya karena dunia, akhirat dapat, insya Allah dunia dapat. Pernah nggak ada lihat kiai yang punya pesantren muridnya ribuan, miskin? Enggak, Mah. Tamu yang datang ke rumah dia, semua disuguhin makan. Sudah kinap, nggak ada yang miskin. Makanya kita didik anak-anak kita, biar yang dikejar adalah akhirat. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah. Wartasana sibaka minad dunya. Tuntut oleh kalian apa yang ada tentang akhirat. Jangan lupa urusan dunia. Artinya akhirat yang dijangkau luas, dunia hanya Ikut. penghantar buat akhirat. Itu maksudnya. Sudah disampaikan nih apa yang Mama sampaikan kepada pasangan kita. Masih aja tidak ada solusinya. Oke, kamu doakan. Doakan saja, Maya. Kalau lagi mau tidur, bacain salawat, ditiup di ubun-ubunnya. Mudah-mudahan pasangan Anda sadar tentang kewajibannya. Atau kalau dia bengal juga, artinya Anda seperti Nabi Nuh dengan Ibu Nuh. Ah, Ibu. Boleh cari ibu-ibu yang lain. Perbaiki apa yang ada. Perbaiki yang ada dulu ya, Pak ya. Servis aja dulu yang rusak. Ya, Pak, servis yang rusak. Betul. Lebih murah daripada beli yang Ini baru. baru. Tapi kalau rusak terus mah kan juga repot. Ya. Banyak alasan. Banyak Kita alasan. silakan. Biar menjadi tauladan buat anak-anak kita soalnya, Pak. Harus, Iya. betul. Nah, Ma, ini ada orang tua yang tidak tegas gitu sama anaknya, Ma. Jadi Ya. anaknya itu tuh kalau mau keluar malam ya keluar malam, tapi tetap ngemarahin. Cuman anaknya jadinya nggak terlalu nurutin orang tuanya, Ma, gitu. Karena orang tuanya memang nggak tegas, Ma. Nah, orang tuanya akhirnya Artinya tidak persis tahu tentang hukum agama. Dalam Islam dikatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Dalam Islam yang halal jelas, yang haram jelas. Coba lihat Al-Baqarah 42. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan yang hak dengan yang batil sementara kalian tahu mana yang hak, mana yang batil. Anak cewek keluar rumah malam-malam biarin dah. Ntar juga udah gede tahu dari mana. Maaf, zaman sekarang pergaulan di luar Masya Allah dahsyat Ngeri. luar Dahsyat banget, biasa Mah, ngeri. ngeri. Makanya nih maaf. Dulu zaman Mama masih anak-anak, yang masuk di otak anak-anak cuma 2 pintu. Pintu keluarga, emak, bapak, nenek, kakek, pintu sekolah, plek. Beres kan? Kita, apa kata emak, apa kata ibu guru. Zaman kalian sekarang, dari keluarga masuk, dari ibu guru masuk, lingkungan masuk, tontonan masuk, bacaan masuk. Ini anak Banyak. bingung. Mana buat memilihnya? Tanamkan akidah Islamnya yang benar. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin.
Quran dan sunnah Rasul. Kembalikan ke situ. Itulah sekarang Mama bersyukur kepada Allah. Di negara kita khususnya di Jakarta ini begitu banyak pesantren. Betul, Pak. Banyak madrasah. Banyak sekolah yang ujungnya IT. Kenapa? Itu sekolah seharian. Kalau anak yang maaf dalam tanda kutip sekolah umum. Itu banyak waktu luang. Kenapa mereka tawuran? Pernah nggak anak pesantren tawuran? Nggak pernah dengar sih. Karena waktunya sudah habis buat belajar. Itu. Capek. Bahkan juga pesantren banyak yang tarafnya internasional ya, Maya. Sangat luar biasa Jadi sekarang. bisa bersaing di dunia global. Gak jadi Alhamdulillah. alasan lagi ya, Maya, untuk bisa masukkan anak ke dalam pesantren itu bukan alasan. Tidak, karena saat ini tinggal kita memilah dan memilih mana yang akan kita jangkau. Oke. Baik, Ma. Jadi memang pusat pendidikan, orang tua, lingkungan keluarga, sekolah dan juga lingkungan tuh, Maya. Itu. Tapi yang jangan lupa lingkungan sangat dominan memberikan warna kepada seorang anak. Iya, betul. Sampai Rasul bersabda, hati-hati kalau kalian punya teman dengan siapapun boleh. Tapi bersahabat, pilih-pilih sahabat. Jadi kalian dinilai oleh orang lain tergantung dengan siapa kalian bersahabat. Oh. Bersahabat sama tukang minyak wangi, walaupun nggak beli, mencium wangi. Betul. Bersahabat dengan tukang gelas, walaupun tidak ngebantuin gelas, bau asap. Makanya cari sahabat yang baik, insya Allah. Kamu ramennya, semua kreatifnya, produsernya di atas semua. Amin. Amin. Orang-orang soleh dan soleha. Amin, amin ya Ya Allah. kita semua terkontaminasi dengan kebaikan mereka. Amin. Kalau kata orang Prancis, you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Kalau Mama bilang, kamu adalah siapa teman kamu. Begitu Sahabat ya. kamu. Ya, Ma? Sahabat. Sahabat. Kalau Siapa teman sahabat? dengan siapapun, Iya. tapi sahabat memberikan warna kepada kita. Berwarna. Oke, setelah ini kita balik lagi ya, Pak ya. Siap, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Suasana di kota sini aja rumah mama Dede. Sini aja berbagi cerita bersama-sama kita cari berkah insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nama sekarang nih kita mau Aman. bacain pertanyaan yang udah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1. Nggak dites dulu jamaahnya. Jamanya tengah Nggak ada. kali. Ayah. Iya. Ini pertanyaan pertama dari Galan Trias. Wih. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Galang Trias. Mah galau mah. Ada apa? Galang Trias galau 3G. Galang Trias galau. Mah bagaimana tips menjadi orang tua untuk anak remaja? Anak-anak saya usia remaja dan lagi senang membantah orang tua. Saya paham itu fase normal, tapi saya tidak suka dia begitu mah karena takut kebablasan. Sudah dinasehati baik-baik sampai dimarahi tetap tidak berubah. Bagaimana itu mah? Oke. Yang namanya mendidik anak bukan anak sudah SMP apalagi SMA. Semenjak dalam kandungan, tadi yang Mas sampaikan, semenjak dalam kandungan kita doakan, lahir kita azankan, dicukur rambutnya biar dia banyak sedekah, berikan nama yang baik, diakekahkan biar berbagi, dihitan, berikan. Ini tahap yang panjang. Tidak mungkin anak dilepas dari awal, udah SMA pengen baik, tidak mungkin. Karena sudah terkontaminasi dengan yang kurang baik. Makanya kalau pengen punya anak baik semenjak awal giring nih anak. Salah kalau orang tua bilang, Bu anaknya begitu. Alah, udah gede juga ngerti. Sendiri ngerti dari mana. Makanya semenjak awal bentuk. Contoh IPA. Ada bunga yang suka dikepang. Tahu kan bedu yang segede-gede gini nih? Segede telunjuk. Oh iya, Pohon bunga yang dikepang. Yang dikepang iya. Dianyam. Berbentuk keranjang. Itu kenapa? Dari muda. Ibaratnya gini, Mama punya pohon. Pengen dibengkokin ke sini, kalau masih muda Mama bengkokin ikat pakai kawat. Oh. Pakai bambu. Diarahkan ya? Diarahkan. Diarahkan. Dibengkokin sini, mengarah. Tapi kalau sudah gede, sudah jadi Tadi. kayu, patah. Patah bener, Pak. Makanya tidak bisa mendidik anak, kalau sudah dewasa itu susah. Semenjak kecil, Agus suka nyanyi. Kalau mendidik anak semenjak kecil ibarat gukir di atas batu sampai kiamat nggak akan lupa. Mendidik setelah dewasa ibarat gukir di atas air red hilang. Makanya kalau kita pengen punya anak soleh, anak yang solihah, semenjak awal berikan warna. Ini loh alur yang benar. Hayo pergi ngaji,
pergi madrasah, hayo jam sekian baca Quran, hayo malam-malam kita tahajud. Itu. Ini mah kadang-kadang emaknya bilang, saya mah nggak tega bangunin anak sholat subuh, lagi nyenyak tidur. Kapan benernya? Iya. Jangan menyalahkan orang lain. Tanya lagi dengan diri kita. Kalau anak bengal ngelawan, pernahkah ngomong kotor? Anak bengal, ngelawan wae ini anak, bandel. Itu doa dari kita. Mulut orang tua adalah doa buat anak-anaknya. Hati-hati. Kalau orang Sunda bilang, mulut orang tua ngandung perah. Perah itu bisa ular. Langsung mematikan. Makanya sekesal bagaimanapun sama anak, bandel. Anak mama pinter, anak mama soleh. Mudah-mudahan jadi presiden. Amin. Mudah-mudahan jadi imam di Masjid Istiqlal. Misalnya seperti itu. Karena contoh, Sudes. Itu imam di Masjid Haram. Itu ketika anak-anak, ayahnya ngundang sahabatnya. Ibunya masak. Sudah masak, disiapkan, dihidangkan, diambil pasir. Wur. Waduh. Emaknya marahnya, ya Allah, mudah-mudahan jadi imam Masjid Haram. Berkali-kali tiap marah begitu, dibuktikan oleh Allah. Makanya jadi orang tua jangan ngomong sembarangan. Nanya lagi dengan diri kita, kenapa anak kita bengal? Pernah nggak ngasih makanan haram? Kayak tadi, beli cabai sekilo, nyomot tambahan. Beli bawang sekilo, nyomot tambahan. Beli rengkeng, beli dukuh 2 kilo. Mang nyobain, pakai otak nyobain mah hiji, cuma nyorok cok, maling siamane. Itu yang menentukan anak Anda. Wailul lil mutaffifin. Neraka wel bagi orang yang curang. Kalau beli pengen banyak, kalau jual sama orang dikurangin. Neraka wel, hati-hati. Ini menentukan baik tidaknya anak-anak kita. Tuh, dari pengaruh makanan juga ya. Iya. Bisa banget ya. Selanjutnya nih, Mah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Mah ya. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam. Ini dari Jainal_Abi. Oke. Galau nih, Mah. Ada apa Jainal_Abi? Mah, Naon? adik saya kan pernah dipenjara karena suatu kasus. Ya. Dia sebenarnya difitnah, Mah, sama orang. Kebetulan sekarang status adik saya yang mantan napi ini jadi bahan olok-olokan sama teman anaknya, Mah. Ya. Nah, gimana ya, Mah, agar dia bisa membuktikan ke anaknya kalau dia tuh sebenarnya tetap bisa jadi tauladan buat anaknya, agar anaknya jadi nggak perlu malu lagi kalau diolok-olok sama teman. Ini musibah. Jangan takut. Allah Maha tahu yang benar dan yang salah. Suatu saat pasti dibuktikan oleh Allah siapa yang benar, siapa yang salah. Amin. Orang yang namanya bangke ditutup rapat bagaimanapun pasti kecium baunya. Yang namanya emas berlian dilelepin di lumpur sekalipun pasti kalau ketemu akan ketahuan. Makanya yakin kepada Allah, bermunajat, bermohon, ya Allah tunjukkan mana yang baik adalah baik, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Pasti Allah tunjukkan suatu saat, pasti itu. Yang namanya kebenaran pasti akan muncul dan nampak di Pasti permukaan ya, Pak. akan muncul di permukaan. Jangan takut, ada Allah. Takut. Jadi memang kita selama ini kan menjadi kayak stigma. Iya, anaknya malu sama orang. Bapaknya di penjara. Bapaknya di penjara, padahal tidak berbuat salah. Siapa tahu apa dia lebih jahat. Makanya kita ajarin sama anak-anak, jangan ngelihat orang lain dari apa yang terjadi, tapi apa yang sesungguhnya. Karena sekarang ini kayaknya banyak kamu plase. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Makanya kita mohon sama Allah, ya Allah lindungi kami ya Allah. Makanya banyak baca ta'uz. Ya. Baik, Mah. Pertanyaan selanjutnya Ya. dari Arum. Arum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Arum. Galau nih, Mah. Kayaknya kenal kita. Yang Arum nama panjangnya Arum Jeram bukan? Kalau jeram bukan Arum. NG, Arung. Oh, Arung Jeram. Iya benar-benar mengarungi soalnya. Ini Arum Jahit. Arum jahit, artinya Arum bukan menjahit. Jarum. Galau nih, Mah. Ada apa Arum jahit? Jarum, Pak. Saya punya adik ipar. Kontras sekali mah kehidupannya. Suaminya begajulan, istrinya alim dan suka ikut kajian di majelis taklim. Saya suka kasihan lihat anak-anaknya, Mah. Gimana ya, Mah, caranya agar mereka bisa memberikan tauladan yang baik ke anak-anaknya? Hatur nuhun, Mah. Nah, ini. Ini artinya contoh Fir'aun. Bapaknya beragajulan, emaknya orang solehah. Rajin ngaji, berbuat baik. Bagaimana berikan contoh sama anaknya? Nah, anaknya giring kepada agama yang benar. Bawa ke pengajian. Tonton acara kita tiap pagi ini, insya Allah anaknya tahu tentang agama. Amin. Berikan lingkungan yang baik, berikan tontonan yang baik, bacaan yang baik. Anak, walaupun lihat bapaknya seperti itu, tetap dia akan baik. Makanya lihat
nggak usah jauh. Musa, Harun, itu anak angkatnya Fir'aun. Ibunya sangat baik, Siti Asyah, bapaknya laknat, jahat. Nabi Musa seperti ibunya, baik, lemah lembut, gitu sejarah. Sampai ketika kita lihat dalam sejarah, Nabi Musa karena diusir sama ayahnya, dia pergi jalan, ngelihat ada perempuan antri tuh. Orang-orang udah berebut ngasih makan ontak mereka, ngasih minum kambing mereka. Dia berdua diem. Musa berpikir, kenapa tuh cewek-cewek diem aja? Dia ditanya, kami tidak akan bisa memberikan minum kepada kambing-kambing kami sebelum berlaki-laki tadi jalan. Musa maju nolongin. Padahal dia anak angkatnya Fir'aun. Karena ngikut kepada ibunya yang baik. Jadi mana yang dominan mendidik, itulah yang akan masuk dalam diri seorang anak. Silakan Ipe. Ya, setelah ini kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Duhai ayah. Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Alhamdulillah Ipa udah ngerti caranya untuk menjadi orang tua yang teladan, Mangga. Makanya kalau Ipah nanti punya anak, didiklah dengan agama yang benar. Masukin ke sekolah yang islami, rumah beli yang dekat masjid, insya Allah anak kamu akan terkontaminasi dengan jamaah masjid. Baik, Ma. Dan kita juga harus tegas ya, Maya. Wajib tegas, karena Islam mah yang halal jelas, yang haram jelas. Ingat tegas tapi jangan emosi. Siap. Beda loh. Beda. Tegas dengan emosi. Betul. Kalau tegas itu menegakkan kebenaran. Ini benar, ini salah. Jangan begitu, nggak boleh. Dosa hukumnya harusnya begini. Itu tegas. Tapi kalau yang emosi beda lagi. Beda lagi. Hati-hati karena mulutnya bisa jadi doa. Bisa. Mulutmu harimau. Harimaumu. Ya. Nah, mari sama-sama mah kita ajak juga jamaah di rumah untuk berdoa agar saya, Ipe, jamaah di rumah juga ini bisa menjadi orang tua yang tauladan bagi Amin. anaknya dan bisa memunculkan generasi-generasi yang soleh-soleha dan generasi yang islami dan juga kuat dan tangguh gitu. Idi, amin. Ya, yuk duduk. Boleh, Ma? Silakan, Ma. Baik pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikanlah anak cucu turunan kami semuanya anak yang soleh, anak yang solihah. Berikanlah kepada kami ya Allah umur yang panjang dalam taat kepadamu. Berikan kepada kami ya Allah rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Buat menolong orang yang perlu pertolongan, membantu orang yang perlu bantuan ya Allah. Berikanlah kepada kami semua ketaatan dalam hati kami. Sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami. Bapa kami hidup karenamu dan hanya untukmu, kembali kepadamu ya Allah. Oleh karena itu, tanamkan dalam dada kami semua, anak cucu turunan kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Menjadi yang qurrata ayun, menyenangkan pandangan mata, baik dunia maupun akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabb. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih untuk tausiahnya pagi hari ini. Terima kasih, Ma. Ipe terima kasih ya. Terima kasih, Kita Mas sama-sama Wadu. terus. Anda Bawi terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di program Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.